Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh soleha, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik ya, yaitu pembelajaran tema 3 ya, pembelajaran 4 sampai dengan 6. Kemarin sudah belajar tentang subtema 1, 2, dan 3 ya. Oke. Hari ini akan kita lanjut. Apa ya belajarannya? Yaitu tentang bermain dan menjaga lingkungan. Oke. Tentunya ketika kita bicara tentang bermain, di benak kita adalah sesuatu yang menyenangkan, kemudian menggembirakan ya, dan tentunya akan membawa kesehatan kepada kita, karena kita kalau bermain itu banyak bergerak ya. Oke. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memilih tempat bermain ya. Jadi tempat bermain ini harus disesuaikan dengan permainan. Jadi permainan apa yang akan kita lakukan ya, tempatnya itu harus menyesuaikan ya. Jadi kalau banyak permainan itu melakukan gerakan loncat dan lain sebagainya, jadi tempatnya itu dicari tempat yang aman ya. Kemudian yang terpenting adalah lingkungan yang kita gunakan untuk bermain itu biasanya tentunya kita pilih lingkungan yang nyaman. Nyaman itu pas suasananya enak ya, tidak terlalu panas terik ya, atau banyak berbatu-batuan. Kalau mainnya di daerah yang banyak berbatuan, khawatir kita kalau jatuh terluka ya. Makanya lingkungan itu suasananya kita pilih yang nyaman. Kemudian dan yang terpenting adalah keamanan ya. Jadi lingkungan yang kita pilih itu harus kita pastikan aman ya. Aman dari bahaya ya, misalnya jangan di pinggir jalan atau di tempat yang terlalu sunyi ya, sehingga keamanan kita terganggu ya. Nah, ini harus kita pilih tempat-tempat yang aman ya, atau terlalu jauh dari keramaian, sehingga kalau terjadi sesuatu orang dewasa tidak tahu dengan keadaan kita. Jadi kita pilih tempat yang aman, di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah ya, atau di tempat tetangga, atau di lingkungan kampung yang penduduknya aman ya. Kemudian tentunya kita pilih yang bersih. Biasanya kalau di lingkungan itu banyak kotoran, bau dan lain sebagainya, tentunya kita tidak mau main di situ ya. Makanya kita pilih tempat yang bersih. Kemudian nyaman tadi ya, dan kalau bisa udaranya yang sejuk, tempat yang sejuk. Jadi kalau tidak ada pohon-pohonnya, biasanya kita tidak terlalu senang bermain di situ ya. Udaranya kotor, banyak asap dan lain sebagainya ya, sehingga kita tentunya memilih tempat yang sejuk, kemudian udaranya juga bersih dan segar. Biasanya tempat-tempat yang banyak pohonnya itu udaranya segar ya. Oke. Nah, selanjutnya tempat bermain ini biasanya tempat yang banyak pepohonan ya. Banyak pepohonan ini karena pohon itu mengeluarkan oksigen ya, sehingga udara itu kan sejuk biasanya kalau tempatnya banyak pohon-pohonnya. Misalnya di lingkungan yang ada pohonnya rame, biasanya taman-taman bermain itu sengaja ditanam pohon-pohonnya supaya apa? Supaya udaranya segar, pemandangannya juga enak ya, indah, bagus. Kemudian ukurannya yang cukup dengan sesuaikan dengan permainan kita ya. Jadi kalau permainan kita misalnya main bola, yang bermain itu banyak, 10 orang atau 20 orang, nah itu lapangannya harus agak besar. Jadi kalau cuma hanya di halaman rumah atau di teras rumah, teras sekolah, tentunya tidak cukup. Jadi kita harus pilih ukurannya yang disesuaikan dengan permainan ya. Kalau permainannya cuma 2 orang ya cukup, misalnya teras rumah misalnya ya, atau misalnya bermainnya tidak terlalu banyak gerak ya. Itu bisa dilakukan di situ. Kemudian tidak mengganggu
Jadi kita tidak mengganggu orang lain dengan permainan kita itu ya. Kalau kita bermain ada yang terganggu, ada yang sedang belajar, sedang apa? Misalnya sedang berbincang-bincang, kita main sehingga mengganggu, atau jangan di tempat yang terlalu rame ya, sehingga kita juga terganggu, orang terganggu dan kita terganggu. Kalau bisa tidak mengganggu dan tidak terganggu ya. Kemudian dipastikan aman. Jadi permainan itu ya dipilih yang aman-aman saja ya. Kemudian tempatnya juga aman, tidak membahayakan ya. Misalnya di pinggir selokan ya, di pinggir jurang itu bahaya ya. Atau di gunung yang ada hewan tempat yang berbahaya, itu jangan sampai seperti itu. Kemudian tidak merusak lingkungan. Jadi kita main itu diupayakan permainan kita tidak merusak ya, tidak merusak tanaman yang ada di sekitar ya, tidak merusak rambu-rambu, alat-alat atau apa yang ada di sekitar itu, sehingga ketika orang akan menggunakan tempat itu tidak marah, tidak ngedumel ya, tidak. Jadi bisa dipergunakan oleh orang lain dan dipergunakan dalam waktu yang lama kalau kita tidak merusak ya. Oke, jadi tempat bermain kita pilih yang seperti itu. Selanjutnya apa yang dilakukan biasanya kalau orang sudah ada tempat bermain, kemudian teman-temannya sudah ada, biasanya kita lakukan adalah memilih permainan ya. Memilih permainan ini yang pertama itu harus diperhatikan, pilihlah permainan yang menyehatkan ya. Misalnya yang menimbulkan gerak badan, itu bagus ya. Kemudian permainan yang mencerdaskan, misalnya permainan apa misalnya. Kalau dulu tuh ada permainan tradisional itu congklak misalnya, itu latihan untuk menghitung gitu. Jadi membiasakan kita untuk berpikir cerdas, ular tangga dan lain sebagainya ya. Bermain catur atau bermain teka-teki ya, boleh ya. Jadi pilih permainan yang menyehatkan atau mencerdaskan. Dan kemudian permainan itu pilih yang menggembirakan. Jangan sampai sebuah permainan menyebabkan kita sedih atau orang lain sedih dengan permainan itu, permainan kita itu. Karena tujuan bermain itu salah satunya untuk menghibur diri ya. Jadi dengan bermain kita akan bergembira. Kemudian tidak membahayakan tadi ya. Selanjutnya pilih permainan yang memupuk kebersamaan. Jadi ada kebersamaannya ya. Kalau teman kita banyak, kita main masing-masing, itu tidak menimbulkan kebersamaan. Jadi carilah permainan yang menimbulkan kebersamaan, yang melibatkan semua teman-teman kita ya. Kalau teman kita itu banyak ya, kalau teman kita sedikit ya, sedikit orang itu harus dilibatkan ya. Kemudian dengan permainan itu kita pilih permainan yang bisa memunculkan sportivitas. Sportivitas ini kejujuran dalam bermain ya, kemudian tidak curang, disiplin dalam bermain, itu tertib. Nah, ini adalah yang kita pilih, permainan yang melatih itu. Ada biasanya setiap permainan itu ada aturannya. Aturan ini tujuannya supaya kita lebih sportif dalam bermain ya, sehingga tidak asal-asalan. Kalau mainnya asal-asalan, akhirnya ada yang merasa dirugikan, ada yang merasa tidak nyaman ya. Makanya perlu dilatih sportivitas dalam permainan. Dipilih ya, kira-kira permainan ini memunculkan tanggung jawab enggak ya, melatih kita enggak, dan lain sebagainya ya. Oke, selanjutnya ada banyak beragam permainan yang bisa kita pilih ya. Banyak sekali ya permainan yang bagus, permainan tradisional atau permainan kekinian ya. Itu bisa kita lakukan, misalnya main bola dan lain sebagainya. Itu udah biasa ya, udah banyak kita temui. Main apalagi kasti, main misalnya ya, main pingpong dan lain sebagainya, olahraga ya. Nah, ini ada juga permainan tradisional seperti ini. Ini permainan congklak namanya. Kalau yang belum pernah main ini, coba sekali-sekali ya. Ini boleh dicari permainan congklak ini, ada tempatnya, wadahnya ya itu. Kemudian ada bijiannya untuk kita latihan menghitung itu ya, permainan congklak. Boleh juga alatnya dibeli di pasar, itu ada ya, di pasar permainan tradisional. Kemudian ya seperti ini main ular-ularan ya.
main apa ini namanya, lupa bapak ya. Main ini permainan gasing ya. Gasing untuk melatih keterampilan juga ya, keterampilan melempar, keterampilan keseimbangan dan lain sebagainya ya. Kemudian ada latihan permainan ini misalnya linking, itu untuk melatih keseimbangan ini biasanya dengan meloncat, melompat ya, kemudian melempar ya. Ini ada dilatih di sini di permainan tradisional ini. Nah, ini main apa ini? Ular tangga, apa ini namanya ya, ular tangga apa ya ya. Ya. Kemudian ini main kelereng ya. Main kelereng ini untuk melatih fokus juga ya, dengan melempar ke satu arah yang sudah ditentukan, yang ada kelerengnya ya. Ini bisa untuk melatih juga, ini melatih keterampilan kita. Kemudian ini misalnya ada permainan apa nih, yang pakai kayu ya, sendalnya panjang ini ya. Main apa ini, lupa namanya ya. Ini banyak dilakukan ketika acara-acara 17-an misalnya, hari kemerdekaan, ini biasa banyak dilakukan. Nah, boleh juga kita kalau ada alatnya boleh dimainkan di hari-hari biasa ya. Nah, ini permainan banyak sekali ya, puluhan dan bahkan ratusan permainan yang bisa kita pilih ya. Tinggal cari aja itu permainan apa di biasanya yang kita perlu budayakan dan kita lakukan, supaya apa? Supaya kita tidak jenuh ya, dan permainan itu bermanfaat untuk kita. Nah, kemudian yang harus kita lakukan adalah kita menjaga lingkungan ya. Jadi lingkungan di mana kita berada, di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat kita, itu harus kita jaga. Jaga kebersihannya, jaga ketertiban ya. Kemudian jaga apa lagi? Jaga ya ketertiban, kerukunan dalam bermain itu, sehingga ketika kita bermain itu tidak sampai ribut, tidak sampai berantem ya. Kalau kita menjaga ini, jaga kebersamaan, jaga kerukunan, dan juga kebersihan dan ketertiban. Oke, baiklah, mungkin itu pada kesempatan kali ini pembelajaran yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semakin terpacu untuk berkreasi, beraktivitas, memilih aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Kita pilih permainan-permainan yang bermanfaat ya, dan tidak merugikan tentunya. Oke, sampai ketemu kembali ya. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk senantiasa belajar, senantiasa beramal dan membuat kebaikan. Sampai dulu, lebih kurang Bapak mohon maaf ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.